semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baru 30 orang, satu lagi ya, yang kita anggap hadir semua ya. Hari ini kita ketemu lagi, kita membahas materi yang selanjutnya yaitu kapasitor ya. Kapasitor. Kalau bicara kapasitor, kira-kira apa yang ada di pikiran Anda? Apa sih kapasitor itu? Penyimpan arus, penyimpan listrik, menyimpan arus. Menyimpan arus. Harus disimpan arus Ya. atau tegangan atau apa? Ya, harus disimpan. Karena arus itu adalah kumpulan elektron-elektron. Menyimpan arus. Siapa yang jawab? Muhammad Rafi Riyadul Syawal. Merapi ya. Yang lain ada lagi? Alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Ketidakseimbangan. Maksudnya apa ketidakseimbangan? Yang barusan jawab siapa? Ya, Val, Pak. Iya, Pak. Kenapa ada ketidakseimbangan? Apa yang dimaksud ketidakseimbangan? Proton sama elektronnya, Pak, bukan? Jadi kamu yang jawab, katanya lagi. Saya kan nanya. Ketidakseimbangan itu beda potensial, bukan Pak? Ya, tidak seimbang itu beda potensial ya. Muhammad Chandra Pak, bisa 22. Chandra. Jadi yang dimaksud dengan ketidakseimbangan itu adalah beda potensial. Jadi kalau ada beda potensial, pasti ada arus yang mengalir ya. Karena arus listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Kalau potensialnya seimbang, tidak ada arus yang mengalir ya. Sama angin juga ya. Angin itu ada karena ada perbedaan tekanan ya. Dari yang tekanan tinggi atau ke tekanan yang rendah. Atau perbedaan suhu ya. Angin itu dari. Nah, kalau suhu dari mana ke mana? Angin itu. Jadi angin itu berhembus karena ada perbedaan tekanan ya. Untuk membedakan tekanan ya, angin itu contohnya adalah pompa ya. Pompa itu kan keluar kan angin dari yang tekanannya tinggi ke tekanan yang rendah ya. Atau dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Contohnya apa? Kalau kita memasak air ya. Kalau kita memasak air maka udara itu kan keluar dari yang tinggi ke yang rendah ya, berbentuk nanti sama dengan uap air ya. Tapi itu adalah hakikatnya sama, udara yang bergerak ya. Karena angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, arus juga sama. Cuma arus itu bukan udara yang bergerak, tapi elektron yang bergerak ya. Nah, jadi arus itu adalah elektron yang bergerak. Elektron atau proton yang bergerak. Tinggal kita melihatnya dari arah mana ya. Jadi bisa kita lihat protonnya yang bergerak atau elektronnya yang bergerak. Sama seperti kalau kita naik bus ya, atau naik kereta. Kalau kita naik kereta atau bus yang sedang berjalan, siapa yang bergerak? Coba, Anda misalnya naik kereta, lihat keluar, pasti ada yang bergerak ya. Siapa yang bergerak? Keretanya, Pak. Keretanya, Pak. Keretanya bergerak? Iya, Pak.
bisa dianggap sebagai keretanya yang bergerak atau keretanya diam. Ya. Keretanya diam, itunya yang bergerak. Relnya berapa? Ya, tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Ya. Jadi, nah seperti itu, sudut pandangnya dari mana. Tapi sama seperti arus. Ya. Arus itu bisa dikatakan elektronnya bergerak. Nah, nanti di dalam ilmu listrik itu arus itu dikatakan dari potensial ke tinggi ke yang rendah atau dari positif ke negatif. Arus ya. Arus itu adalah yang bergeraknya adalah muatan positif ya. Muatan positif itu bergerak dari positif ke negatif. Tapi bisa juga kita menyatakan arus elektron ya. Dari negatif ke positif. Ya. Jadi dalam ilmu elektronik atau ilmu listrik, kalau kita berbicara menyatakan arus ya, arus listrik bergerak dari mana? Arus listrik bergerak dari positif ke negatif. Ya, arus listrik. Tapi kalau arus elektron ya itu dari negatif ke positif. Jadi kalau menyatakannya arus negatif berarti elektron yang bergerak ya. Karena nanti di dalam ilmu listrik itu harus ada dua arah ya. Arus itu bisa digambarkannya itu loopnya itu arus nanti dari positif ke negatif atau kebalikannya dari negatif ke positif. Bedanya adalah kalau dari positif ke negatif adalah arus atau hole ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke bab semikonduktor, hole yang bergerak, hole itu adalah pasangan elektron ya yang bermuatan positif. Kalau aliran elektron adalah elektron yang bergerak dari negatif ke positif. Berarti penjelasan dari ketidakseimbangan. Ya. Nah, apa sih kapasitor? Ya. Nah, kapasitor ini nanti Anda bisa membuat ya. Kita bisa membuat kapasitor karena kapasitor itu sederhana ya. Prinsipnya hanya sederhana, kita juga bisa membuat. Jadi kalau kita bisa punya uang 5 rupiah yang logam, ya, yang gambar manuk, yang sekarang sudah tidak laku karena tidak ada harga 5 rupiah, itu bisa dijadikan kapasitor. Atau kalau ada uang 100 rupiah, ya, ada 2 buah aja, 2 buah punya uang itu bisa jadi ya, kapasitor. Caranya nanti kita lihat ya bagaimana prinsip kerja dari kapasitor. Nah, kita mulai saja ya dengan share screen-nya. Nah, nanti kapasitor ini belum saya kirim PPT-nya karena masih ada yang harus dilengkapi. Kemudian juga saya lupa ya, pelajaran ini ada juga bahan bacaannya ya. Saya belum kirim dari mulai kabel itu ada post note-nya, ada catatan kuliahnya ya. Saya lupa belum mengirim. Kita mulai dengan materi kapasitor. Ya. Apa sih kapasitor itu? Nah, contohnya ini ya. Kapasitor ini adalah penampakan dari sebagian kecil ya, sebagian kecil kapasitor. Ya. Ini adalah dari beberapa jenis ya. Jenis bahan atau fungsi atau penggunaan ya. Ini adalah kapasitor dalam bentuk diskrit ya, dalam bentuk diskrit yaitu kapasitor yang diskrit yaitu seperti ini diskrit ya. Seperti resistor itu diskrit ya. Karena nanti ada yang diskrit, ada yang SMD ya. Itu dikatakan juga solid state ya. Tujuannya apa? Untuk apa kita belajar? Yang pertama ini adalah mengenal komponen kapasitor. Kemudian Anda itu bisa mengidentifikasi ya kapasitor. Baik itu mengidentifikasi dari secara fisik ya masing-masing kapasitor. Ya. Kemudian fungsinya apa? Ya.
kemudian nilainya berapa, ini dalam mengidentifikasi bahannya apa. Anda harus tahu nanti bahannya apa, cara membacanya bagaimana. Nah, ini di sini ya, identifikasi. Kemudian bisa mengetes atau mengukur, ya, dan bisa menggunakan macam-macam komponen kapasitor dalam rangkaian elektronik. Meskipun singkat, ya. Ini. Kita masuk ke apa sih yang disebut dengan kapasitor. Ya. Kapasitor atau nama lainnya adalah kondensator. Ini bisa dilihat ini. Bisa Pak. Bisa, Bisa, Pak. Ada. Bisa, Pak. Karena belum di-share ya ini. Jadi kapasitor atau nama lainnya adalah kondensator. Kalau di dunia otomotif, kondensor. Ya. Jadi di bengkel-bengkel mobil atau di toko-toko peralatan mobil, namanya kondensor. Sama ya. Kondensor, kapasitor, atau kondensator. Termasuk dalam komponen pasif, berkutub dua. Ya. Pasif itu artinya komponen itu kalau diberi arus atau tegangan, maka arus dan tegangan itu tidak diapa-apakan. Tidak diubah, tidak diperbesar, atau tidak diperkecil. Jadi masih tetap. Pasif, berkutub dua. Berkutub dua artinya kakinya dua, terminalnya dua. Terbuat dari dua buah logam berbentuk pelat. Ya. Biasanya yang dipakai adalah aluminium. Ya, yang dipakai. Yang dipasang secara paralel, ya, jadi paralel itu berhadap-hadapan kedua pelat itu, ya, mempunyai kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Jadi kapasitor itu mempunyai kemampuan menyimpan muatan listrik. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Anda. Menyimpan muatan, bukan menyimpan arus, ya, menyimpan muatan. Ya. Menyimpan muatan itu artinya menyimpan elektron atau menyimpan hole. Ya. Menyimpan elektron dan hole. Itu menyimpan muatan. Dalam suatu medan elektrostatis. Ya, medannya elektrostatis, bukan elektromagnetis, ya. Elektrostatis. Kedua pelat tersebut dipisahkan oleh sebuah bahan isolator. Nah, jadi kedua pelat aluminium itu atau kedua pelat uang logam itu berhadapan-hadapan, tapi dipisahkan oleh isolator. Ini misalnya di logam 1 dengan logam 2 diparalelkan, tapi ada isolatornya di tengah. Ya. Isolator tersebut dinamakan dielektrikum. Jadi bahan isolator itu yang dipasangkan di antara dua pelat itu namanya dielektrikum. Nah, ini adalah kira-kira definisi kapasitor secara bebas, ya. Di sini ada kemampuan menyimpan muatan. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik disebut kapasitansi. Ya. Nah, jadi nama alatnya adalah kapasitor, nama komponen, bukan alatnya, komponen ya. Nama komponennya adalah kapasitor, kemampuannya menyimpan muatan listrik disebut kapasitansi. Ya. Jadi ada kapasitor, ada kapasitansi. Kapasitor nama komponen, kapasitansi itu menyatakan kemampuan menyimpan muatan. Satuannya apa? Satuannya farad. Farad itu jadi satuan untuk menyimpan muatan. Ya. Satuan menyimpan muatan listrik itu namanya farad. Sesuai dengan nama ini, farad itu nama orang ya, nama orang Michael Faraday, ya. Nama orang, nama penemunya. Besarnya kapasitor itu dipengaruhi atau bergantung kepada 3 aspek, ya, 3 hal. Sama seperti resistor. Kalau resistor itu bergantung kepada tahanan listriknya atau rho, ya, kepada panjang kawat, ya, atau L, dan luas penampang kawat atau A. Nah, kalau kapasitor tergantung kepada permitivitas. Ya. Permitivitas itu terdiri dari 2, absolut dan bahan, kemudian luas pelat, ya, dan jarak antar pelat atau tebal dielektrikum.
Jadi uang itu berapa jaraknya, nah itu, atau juga berapa tebal kertasnya kalau dia dipisahkan dengan kertas, atau berapa tebal plastiknya kalau dia plastik, atau meskipun tidak pakai isolator tapi dengan udara ya, asal tidak bersinggungan maka itu juga kapasitor dengan dialektiknya adalah udara. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya banyak kapasitor ini ya. Di antaranya coupling decoupling. Kalau kita mendengar istilah coupling decoupling, maka pasti kita ingat juga Anda yang punya sepeda motor ya. Motor sekarang itu ada dua jenis, motor matic dan motor yang manual. Orang menyebutnya manual. Yang manual itu adalah yang pakai kopling. Ya. Yang matic itu juga ada koplingnya sebenarnya, cuma koplingnya sudah di dalam, ya, sudah menyatu. Kalau yang manual koplingnya di luar dengan cara ditarik atau dilepaskan oleh tangan, ya, yaitu tangan yang kiri biasanya. Atau juga di mobil, ya ada kopling. Kopling ini dipakai kalau di mobil atau di motor ketika kita akan mengubah gigi, ya, mengubah gigi. Maka kopling kita tarik, ya, atau kita injak kalau di mobil. Nah, fungsinya sama ya, kopling di motor, di mobil dengan di elektronik koplingnya sama, tidak bukan sama ya, analogi ya, beranalogi. Kalau kopling di mobil atau di motor dia menghubungkan antara mesin dengan gear untuk memutarkan roda, ya, mesin dengan roda dihubungkan dengan kopling. Nah, ketika kita akan memasukkan gigi, maka itu decoupling. Ya. Jadi kalau kopling dengan roda terhubung, maka motor atau mobil bisa maju, ya, bisa bergerak. Tapi kalau koplingnya ditarik, ya, atau diinjak, kalau mobil diinjak, kalau motor ditarik, itu artinya decoupling. Decoupling itu melepaskan hubungan, ya, melepaskan hubungan antara mesin, putaran mesin dengan roda, sehingga kalaupun mesinnya berputar, rodanya diam, bannya diam. Itu decoupling itu. Nah, di elektronik juga ada sama, coupling menghubungkan, ya, menghubungi itu, atau sebagai jembatan. Jadi coupling itu jembatan. Nah, contohnya yang kopling ini, ya, yang kopling dan decoupling ini contohnya adalah mana? Nah ini ya, di sini. Kopling ini adalah nih jembatan yang 10 mikro ini. Ini adalah fungsi kopling, ya. Melewatkan frekuensi dari input, ya, dari inputnya itu dari yang lingkaran ini, ya, lingkaran, ada lingkaran dalamnya. Ini adalah simbol untuk plug, ya, banana plug, ya. Jadi kalau di HP Anda punya lubang untuk menghubungkan dengan ini headset, ya. Yang lubang untuk memasukkan konektor itu namanya ini, ya, ini lambangnya. Nanti dimasukin ini plugnya, baru bisa headsetnya bisa berfungsi. Nah, ini frekuensi itu masuk dari sini, ya. Bisa dari mikrofon, ya, masuk, atau bisa dari yang lain. Masuk ke R 330, masuk ke 1,5. Nah, di sini di 10 kilo, 10 mikro dia lanjutkan. Frekuensi itu masuk ke 2SB171. Diperkuat, ya. Nanti diperkuat lagi oleh 2SB171 yang kedua. Di sini ada juga kopling lagi, ya. Nah, ini adalah kopling. Decouplingnya apa? Nah, di sini karena elektronik dia perlu tegangan DC dari 12 volt. Kalau kita lihat ke kiri, nah ini masuk ke 82 kilo, ya, arus itu. Dari 28 kilo ada 3 percewangan, ke kiri, ke kanan, ke bawah.
Ke kanan arus bisa lewat, ya, ke 2SP171. Ke bawah bisa lewat, tapi ke kiri tidak bisa lewat arus DC itu. Karena dia harus DC, karena di sini ada kapasitor. Kapasitor kan tadi dua pelat dipisahkan oleh isolator. Jadi arus DC tidak bisa lewat. Nah, ini adalah fungsi decoupling. Contohnya seperti itu. Kemudian fungsi yang lainnya adalah perata tegangan. Perata tegangan itu nanti ada di penyearah, ya, meratakan tegangan. Jadi analoginya, kalau kita berjalan di jalan yang tidak rata, maka kita berjalannya itu tidak nyaman, ya. Nah, supaya nyaman, maka jalannya itu diratakan dengan diberi batu, ya, kemudian diratakan dengan stone, ya, diratakan dengan stone walls, maka jalan itu rata, sehingga kita bisa berjalan. Tapi serata-ratanya jalan, meskipun sudah rata, kemudian diberi supaya lebih licin lagi pakai hot mix, ya, pakai hot mix sudah kelihatan licin, rata. Tapi kalau kita lihat secara dekat menggunakan mikroskop, maka tetap saja ada jalan itu tidak serata kaca, ya. Kalau kaca kan lurus, ya, rata sekali. Tapi kalau jalan itu tetap ada lekuk-lekuk. Nah, lekuk-lekuk itu yang namanya adalah ripple, ya, renjul. Meskipun kecil, tetapi ada, ya. Tapi ketika dipakai tidak terasa. Ada renjul-renjul, tidak rata. Tapi kalau dipakai jalan, baik jalan kaki atau memakai mobil, tidak terasa. Seolah-olah rata. Demikian juga tegangan, ya. Dari tegangan AC diubah menjadi DC. Ada renjulnya. Namanya riak. Ya. Namanya riak. Atau nama lainnya adalah ripple. Nah, ripple itu kalau besar sama seperti jalan. Kalau renjulnya besar. Ada ripple dipakai ini tidak bagus peralatan elektronik kalau dipakai sumber daya. Makanya nanti diratakan sama seperti kostum, diratakan meskipun halus sampai halus tetap ada ripple-nya seperti pakai hot mix juga masih ada ripple-nya. Tapi ripple-nya itu sudah tidak berasa lagi. Ini fungsi ripple. Bebas. Nah, kalau fungsi bebas, ya, di sini bebas itu contohnya ini. Nah, saya yang langsung ke bawah ini, ya, ke bawah ini namanya bebas ini. Ini yang ada bawahnya lengkung-lengkung, ini C bebas. Membuang frekuensi yang tidak dipakai, ya, dari input yang masuk ke transistor, ada yang tidak dipakai dibuang. Buang ke ground. Itu fungsi bypass, pencegah spark, itu ada di saklar. Penentu arah putaran motor. Nah, ini yang dimaksud adalah bukan motor ini, tapi motor listrik, ya. Contohnya yang ada motornya itu adalah mesin cuci, ya, atau kipas angin, ya, mesin cuci atau kipas angin itu atau pompa air, ya. Pompa air juga itu adalah sebenarnya motor. Motor dilengkapi dengan penghisap, ya, makanya dia bisa menyedot air. Itu adalah motor. Nah, motor itu supaya kalau kita lihat mesin cuci, gerakannya itu kalau ke kanan terus. Kalau ke kiri terus. Sama juga kipas angin. Kalau di-on-kan dia berputar ke kanan terus. Nah, yang membuat dia berputar ke kanan atau berputar ke kiri terus, itu dipasang kapasitor di motornya itu. Nanti kalau dia dipasang kapasitor berjalan ke kanan terus selama kapasitornya tidak diubah. Kalau kapasitor diubah posisinya, maka dia akan bergerak ke kiri. Dan itu akan ke kiri terus. Bagaimana kalau tidak pakai kapasitor? Nah, kalau motor tidak pakai kapasitor, ada 3 kemungkinan. Ya. Dia bisa berputar ke kanan, atau dia bisa berputar ke kiri.
atau bahkan dia bisa diam, tidak berputar. Nah, supaya berputar, maka dia pakai kapasitor. Ya. Terus, di motor, kipas, atau mesin cuci. Juga timer, pewaktu, kemudian untuk menyimpan muatan, untuk sensor, osilator, dan lain-lain. Banyak, ini ya nanti dijelaskan di rangkaian analog. Nah, kapasitor, seperti halnya resistor, ada rumusnya, persamaannya. Ya. Besarnya C, kapasitansi, ya, dalam satuan farad, sama dengan permitivitas, ya, dilambangkan dengan epsilon, ya, kali A dibagi D, kali luas dibagi dengan tebal dielektrokum, atau jarak antara plat. Ya. Nah, permitivitas itu terdiri dari dua bagian, yang absolut. Yang absolut itu besarnya adalah ini 8,85 kali 10 pangkat 12, dan permitivitas relatif bahan. Nah, ini tergantung dari bahannya. Kertas berapa, plastik berapa, mika berapa. Tapi ini persamaannya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari persamaan, kapasitansi ini berbanding lurus dengan luas plat. Ya. Kalau resistor berbanding terbalik dengan luas. Ya, luas atau diameter bahan. Kapasitor berbanding terbalik dengan jarak. Ya. Jadi semakin besar luas, semakin besar kapasitor, semakin besar jarak, semakin kecil. Nah, ini persamaannya, ya, persamaannya. Berapa permitivitas itu ada nilai, ada daftarnya. Nah, konstruksinya ini seperti ini. Jadi kita lihat bagian yang gambar kiri. Ada dua buah plat di berwarna biru tua. Ini berbentuk persegi, ya. Sebelah kanan juga persegi. Kedua plat ini diberi kawat, yang hitam ini kawat, gambaran kawat. Di antara kedua ini yang paralel, disebut paralel karena berhadapan, face to face, ya. Kemudian di tengahnya yang biru muda ini adalah isolatornya, atau disebut dengan bahan dielektrikumnya. Dielektrikum. Nah, nanti di dielektrikum ini bisa kertas. Ya. Nah, kalau dielektrikumnya kertas, maka namanya kapasitor kertas. Kalau bahan dielektrikumnya plastik, maka kapasitornya disebut kapasitor plastik. Kalau bahan dielektrikumnya mika, maka bahannya kapasitor disebut kapasitor mika. Jadi nama kapasitor itu tergantung dari bahan yang dipakai sebagai bahan dielektrikumnya. Jadi kalau Anda mendengar kapasitor keramik, berarti bahan dielektrikumnya adalah keramik. Kapasitor kertas, berarti di sini ini yang biru muda ini adalah kertas. Ini adalah kapasitor yang ininya kecil, ya, luasnya kecil hanya. Tapi kalau luasnya besar, kalau ini kan misalnya 1 cm kali 1 cm, ya. Lebih dari 1 cm itu tidak ada. Maka yang kotak ini kalau dijual di pasar itu nggak ada. Biasanya bundar, ya, berbentuk lingkaran dengan diameter misalnya paling besar itu 1 cm, paling besar itu. Tapi bagaimana kalau ingin luasnya itu, ya, kalau diameter 1 cm kan kita bisa menghitung berapa luasnya, luas lingkaran dari 1 meter. Tapi kalau luasnya ingin kita berbesar, memperbesar luas itu berarti memperbesar kapasitansi. Bagaimana caranya? Misalnya kita ingin luasnya itu 100 meter persegi, ya, untuk memperbesar kapasitor. Karena ada yang luasnya misalnya 1 meter persegi lah, ya. 1 meter persegi itu bagaimana caranya? Nah, kalau luasnya 1 meter persegi itu kan berarti 100 kali 100, ya. Nah, 100 kali 100 itu jangan terlalu besar lah, ya. 10 cm persegi saja supaya membayangkannya mudah. 10 cm persegi, jadi 10 cm kali 10 cm. Supaya 10 cm kali 10 cm kan jadi 100 cm, ya, luasnya. Supaya fisiknya jadi kecil, karena kalau 10
cm kali 10 cm kan besar ya, sebesar buku mungkin ya jadinya. Supaya jadi fisiknya kecil, maka luasnya itu diubah ya. Jadi si lebar ini plat 1 cm, tetapi panjangnya 100 cm, dan sama ya, 100, masih 100 cm persegi. Tapi nanti karena panjang, nanti digulung seperti di gambar yang tengah ini ya, digulung. Nah, sehingga jadinya nanti yang terakhir adalah kapasitornya berbentuk yang hijau. Nah, pertanyaannya 100 cm kok kalau digulung kecil, karena nanti bahannya itu sangat tipis ya, jadi sangat tipis. Nah, konstruksi yang lain lagi ya, penggambarannya ini. Jadi kalau ini adalah dilihat dari depan ya, penampangnya. Jadi plat logam ya, ini kiri, plat logam kanan diberi kaki ya, yang hitam atau yang abu ini. Satu ini ya kakinya. Nah, yang garis hitam itu adalah sebagai penunjuk saja. Jadi ini diberi kaki yang warna abu-abu ya. Kemudian di tengahnya ada lapisan dielektrik. Ya, seperti inilah. Ini karena luasnya tetap, diameter dielektriknya tetap, ini disebut dengan kapasitor tetap atau fixed kapasitor ya. Kapasitor tetap. Ada juga kapasitor itu yang variabel ya. Variabel itu artinya kapasitansinya berubah ya, bisa berubah. Nah, dari sini kayaknya bisa berubah. Yang berubah apanya? Yang berubah itu A-nya ya. Luas penampangnya yang berubah. D-nya tetap, biasanya seperti itu. Ini kapasitor variabel itu nanti ada dua macam, yang bisa diputar dengan tangan langsung, ya. Ada juga yang menggunakan trimmer, ya. Trimmer jenis obeng. Nah ini yang untuk menjelaskannya, yang variabel ini yang plat yang berputar, ya. Ini ada dua buah plat berbentuk setengah lingkaran. Ya. Yang satu diam, yang satu bisa bergerak, bisa berputar, ya, bisa berputar 180 derajat berputarnya. Jadi ini bisa berputar. Pada posisi seperti ini, ia berhadapan langsung, maka luas penampangnya adalah maksimum. Tapi ketika saya putar ke kanan, maka luas penampang itu menjadi berkurang. Yang dimaksud luas penampang itu adalah luas penampang yang berhadapan, ya, yang berhadapan. Jadi kalau satu saya putar ke kanan, maka yang berhadapan itu akan berkurang, ya, dan sampai bisa 0. Kalau yang satu itu berputarnya adalah sebesar 180 derajat. Jadi tidak ada permukaan yang berhadapan. Ya. Nah, ini konstruksinya. Yang gambar tengah juga sama, hanya ini lebih kecil ukurannya. Nah, kalau kita lihat ya konstruksi yang lain, yang barusan itu, yang tetap adalah ini. Ya. Ini plat logamnya, ya. Kemudian ada dielektrikumnya yang oranye. Ini dirapatkan, jadilah kapasitor. Contohnya yang seperti di kanan. Ya. Ini yang berbentuk plat ini kurang lebih diameternya adalah 1 cm yang paling besar itu. Nah, kalau yang tadi bisa sampai 100 meter itu ada yang digulung seperti ini. Bagaimana kalau digulung sekian panjang tapi kecil? Karena di sini sangat tipis ya. Platnya itu plat di mana membuat platnya itu disemprotkan ya. Jadi misalnya kapasitor plastik, ada plastik, kemudian plastiknya itu permukaannya masing-masing disemprot oleh aluminium, nempel di situ, jadilah
pelat aluminium pada plastik. Ya. Karena panjang digulung, jadilah kapasitor yang sebelah kanan. Ya. Ini namanya kapasitor elektrolit. Ya, yang kanan. Ini contoh konstruksinya. Simbolnya, simbol kapasitor itu ada 8. Ya. Ada 6 yang dikeluarkan oleh IEC, ya, yang standar IEC. Ada 2 atau 3 ya, 2 ya yang dikeluarkan yang non IEC, ya, non IEC. Yang IEC kita sing, yang A ada kapasitor umum yang disebut dengan non polar dan non elektrolit. Contohnya yang ini, yang 104 ya. Yang 104 itu kalau digambarkan dengan simbol adalah simbol A, harus simbol A. Yang B, ya, B itu tidak berpolaritas, ya, tapi elektrolit. Contoh yang B itu tadi di dalam gambar ini adalah yang ini, ya. 0,01 mikron di yang paling kiri ya, C ya. Nah ini adalah simbol B. Hanya bedanya ini lubangnya itu dihitamkan, ya. Tapi kalau yang di ini di dalam slide ini adalah kosong, ya. Ini kosong, boleh dikosong, boleh diisi hitam. Ini simbol B. Kapasitor elektrolit non polar. Non polar itu tidak berpolaritas. Dia masangnya boleh dibolak-balik, ya. Bolak-balik boleh. Yang C, kapasitor elektrolit berpolar. Berpolaritas, memiliki kutub. Makanya di simbolnya ada tanda plus dan minus, ya, plus dan minus. Garisnya yang satu tebal, yang satu tipis. Nah ini kalau contohnya, ya, contohnya adalah di sini, hanya di sini menggunakan gambarnya yang non IEC, ya, yang berpolaritas. Ini simbol yang ini, yang 16 mikrofarad. Nah ini adalah simbol elektrolit, ya, fungsinya untuk bypass. Hanya ini digambarkan dengan non IEC, garis lurus dan garis lengkung. Nah, nanti ini ada 2 macam garis simbol ini, garis lurus dan garis lengkung. Ada juga garis lurus, di bawahnya garis lurus juga, tapi ujung-ujungnya ada garis miring. Nah, itu, ya. Itu simbol yang ketiga. Yang keempat, ada simbol A ditambah dengan panah. Nah, kalau di dalam simbol ada garis miring, ya, miring dari kanan ke kiri. Nah ini nanti simbol komponen tersebut bisa berubah nilainya kalau ada garis miring, ya. Jadi secara umum garis miring adalah simbol perubahan. Nah tapi kalau garis miring itu dilengkapi ujungnya itu dengan panah, ya, maka komponen tersebut berubah dengan cara diputar oleh tangan langsung. Diputar oleh jari. Simbolnya adalah menggunakan panah. Ya. Kalau diputar menggunakan trimmer, maka simbolnya adalah E. Ini garis miring, ditambah ada garis ini. Tapi kalau berubahnya karena besaran fisika, misalnya seperti cahaya, temperatur, ataupun yang lain, maka simbolnya adalah sama dengan ini. Jadi kalau dengan temperatur ada T-nya. Di sini ada tambah keterangan. Kalau T berarti temperatur, berubah karena temperatur. Kalau lambda adalah berubah karena cahaya. Kalau V, V kecil, berubah karena tegangan. Ini adalah simbol-simbol perubahan. Nah, ini adalah simbol yang dari IEC. Yang D, ini disebut dengan variabel kapasitor. Yang E disebut dengan trimming, ya, kapasitor trimming. Karena ditulis diatur dengan trimmer. Sedangkan kalau F ini yang dependen. Dependen itu tergantung. Jadi ini tergantung kepada suhu, ya. Kapasitor yang bergantung kepada suhu. Ini simbolnya. Karakteristiknya, ya, kapasitor itu bisa berubah, ya.
kapasitansinya bisa berubah diakibatkan oleh temperatur. Ya. Jadi temperatur akan mengubah nilai kapasitansi, bisa mengubah nilai kapasitansi. Bisa juga dengan pemberian tegangan operasinya. Ya. Bisa juga dengan frekuensi kerjanya. Ya. Juga bisa karena waktu. Ya. Jadi kapasitor itu meskipun fix, tapi bisa berubah akibat 4 pengaruh. Nah, kapasitansi dinyatakan dengan nilai nominal. Nah, sama seperti resistor ya, resistor 100 ohm. Kapasitansi juga bisa ada misal 100 mikrofarad, ya, 100 nanofarad, ya, nominal. Aslinya nanti tergantung dari berapa toleransinya. Nilai kapasitansi selalu ditulis jauh lebih kecil dari 1 farad. Jadi tidak pakai farad. Satuan yang dipakai paling besar adalah mikrofarad. Mikrofarad. Tidak ada milifarad. Tidak ada milifarad. Meskipun kapasitor itu 10.000 mikro, padahal 1.000 mikro itu sama dengan 1 mili ya. Tapi tetap ditulisnya 10.000 mikro. Tidak boleh ditulis 10 mili ya. Tidak boleh ditulis 10 mili. Harus tetap 10.000, 20.000 mikro, 100.000 mikro, tidak disebut 100 mili. Sebenarnya sama ya, cuma istilah mili tidak dipakai di dalam nilai kapasitansi. Kapasitansi terkecil dalam satuan piko ya, piko. Yang paling kecil ya piko, bisa 1 piko, bisa 0,1 piko, tapi yang jelas satuannya adalah dalam bentuk pikofarad. Nah, ini yang paling besar mikro, paling kecil piko. Jadi ada 3 ya, ada mikrofarad, nanofarad, pikofarad untuk satuan kapasitor. Nilai kapasitansi itu bisa ditulis dengan 3 macam cara ya. Bisa ditulis dengan langsung ya. Bisa ditulis dengan menggunakan kode angka, ya, sama seperti resistor ya, langsung kode angka, dan juga bisa dengan kode warna, ya, kode warna. Bagaimana yang penulisan langsung? Nah, penulisan langsung itu nilai kapasitansi ditulis secara langsung pada bodi kapasitor. Sama seperti R. Nilai R ditulis langsung pada bodi R. Biasanya karena fisik. Dimensi fisiknya besar. Bentar ya. Jadi tulis langsung. Contohnya ini ya. Nilai kapasitansi ditulis langsung pada bodi fisik kapasitor, terbaca jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Nah, di sini contohnya. Contoh kapasitor 4.700 mikrofarad. Di sini tertulis 4.700, satuannya juga ada langsung. Mikrofaradnya ada ditulis langsung. Ini penulisan langsung namanya. Jadi angka 4.700 mikrofarad itu adalah 4.700 kali 10 pangkat minus 6 farad. Menunjukkan nilai nominal. Jadi menunjukkan nilai nominal 4.700. Kemudian kalau di resistor ada toleransi, kapasitor juga memiliki nilai toleransi. Nilai toleransi itu bisa ditulis langsung seperti di sini plus minus 20%. Tapi kalau tidak tulis, ya karena ini elektrolit, maka nanti setiap elektrolit itu minimal 20% kapasitas toleransinya, maksimal 50%. Jadi ini sangat besar toleransinya. Ya. Ini penulisan langsung. Ada 4.700, kemudian di depannya ada 16. Nah, 16 itu adalah tegangan nominal. Nanti kita lihat apa tegangan nominal.
Jadi nilai kapasitasnya ditulis langsung 4.700 satuannya. Namanya penulisan langsung. Yang kedua, penulisan dengan kode angka. Sama seperti di resistor. Penulisan dengan kode angka. Nilai kapasitasi tidak dapat dibaca langsung, tetapi harus ditafsirkan dulu. Contohnya ini, 154. 154 itu bukan berarti 154. Dibacanya juga tidak boleh 154. Harus 154 dibacanya. Digit ke-1 dan ke-2 menyatakan angka berarti. Jadi 15 ya. Digit ketiga menyatakan angka pangkat dari bilangan 10. Jadi 10 pangkat 4. Jadi kalau diartikan ya, ini satuannya piko ya. Di sini satuannya kalau dengan kode angka itu selalu piko. Jadi tidak ditulis pikonya. Berarti 154 piko. Kita tulis, kita jabarkan. 154 itu berarti 15 kali 10 pangkat 4 piko. Ya. 15 kali 10 pangkat 4 piko itu 10 pangkat minus 12. 10 pangkat 12 itu kalau dikurangi 4 maka jadi 15 kali 10 pangkat minus 8. Kalau dibuat jadi pangkat minus 9 maka 150 kali 10 pangkat minus 9. Pangkat 9 sendiri adalah nano. Jadi 154 itu 154 adalah 150 nano. Kalau dibuat mikro maka 150 dibagi 1000. Maka 0,15 mikro. Nah, jadi dengan demikian, Anda ketika membeli resi kapasitor atau meminjam nanti di lab, Anda itu tidak boleh kekeh, ya. Karena ini sering terjadi perselisihan, berbeda pendapat, ya, antara toko dengan yang membeli atau antara teknisi dengan yang meminjam. Jadi 154 itu boleh ditulis 154, boleh 150 nano, boleh disebut juga 0,15. Jadi kalau Anda pinjam 150 nano, diberi 0,15 mikro, harus diterima. Karena sama. Atau diberi 154. Harus diterima, karena sama. Jadi jangan kekeh. Anda ingin 150 nanofarad, ya, oleh teknisi atau oleh toko diberi 0,15 mikro. Kalau dua-duanya tidak mengerti, ya ini patut ini 150 tetap ini 0,15. Padahal ini nilai sama, ya. Itu jangan sampai seperti itu. Ada juga dengan kode warna. Kode warna itu aturannya sama seperti resistor, ya. Warna ke-1, warna kedua, warna ketiga, warna pengali, dan warna toleransi, ya. Nah, aturannya sama seperti ini, ya. Jadi ke-1, ke-2, ke-3 ada ke-1, ke-2 angka berarti, ketiga adalah pengali, ke-4 adalah toleransi. Tapi toleransi itu nilainya 0. Dengan warna itu tidak ada, ya. Tidak ada berapa nih. Nah, karena apa? Karena toleransi dari kapasitor itu bergantung kepada jenis dielektrikumnya. Ya. Jadi kalau elektrikum elektrolit ada 20-50%. Kalau kertas sekian persen, milar sekian persen. Kemudian yang kelima itu menunjukkan tegangannya, tegangan kerjanya, tegangan nominalnya. Kalau di sini 16 volt, ya, 16 volt. Ini dengan warna ini 100, 250, 400. Nah, nanti kode tegangan itu ada juga yang menggunakan huruf. Ya. Selanjutnya adalah rangkaian pengganti. Ya. Sebuah kapasitor itu bisa memiliki rangkaian pengganti 4 buah komponen. Ya. Ini nanti akan lebih jelas diartikan di analog. Ya. Ya, ada induktor, ada resistor paralel, dan ada kapasitornya sendiri. Rumusnya adalah ini, rangkaian penggantinya. Ini dipakai apabila kita menganalisa
secara teoritis untuk rangkaian analog. Ya. Jadi Anda itu tidak diberikan, ya, karena tidak dipakai. Ini juga ada loss factor atau faktor kerugian atau faktor kehilangan. Kemudian ada resistansi kebocoran. Nah, kita lihat langsung sekarang tegangan nominal. Tegangan nominal adalah tegangan maksimum yang terpasang, yang tidak boleh dilampaui dalam satu pemakaian yang kontinu. Ya. Jadi tadi yang kapasitor yang tadi, yang ini 16 itu adalah tegangan nominal. Ini tidak boleh dilewati. Ya. Nah ini apabila pemasangannya itu adalah paralel. Ya. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah yang bypass ini, tegangannya misalnya 10 volt, ini tidak boleh lebih dari 10 volt. Jadi pada titik emitter ini tidak boleh melebihi tegangan kapasitornya. Yang aman itu tegangan kapasitor itu lebih besar. Jadi kalau ini pakainya 25 volt, pakailah kapasitor yang tegangannya 50 volt. Itu akan aman. Jadi itu tegangan nominal. Pabrik pembuat kapasitor memberikan tegangan nominal itu dalam bentuk AC maupun DC. Ya. Jadi AC-nya berapa volt, DC-nya berapa volt. Sama seperti saklar, ya, saklar. Juga ada AC, ada DC-nya. Penulisan tegangan nominal dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung, ya, 25 volt, atau dengan menggunakan kode huruf, atau dengan menggunakan kode warna, ya, dengan menggunakan bukan kode warna, ya, bahan, ya, bahan. Tegangan nominal dengan huruf, ya, ada dengan warna, dengan huruf, dengan angka langsung. Kalau dengan huruf ini, ya, misalnya A, B, C sampai X, ya, ada tegangannya. Kemudian kalau dengan kode warna, ya, ini menyatakan toleransi. Kemudian nanti ada juga yang dengan huruf menyatakan tegangan. Ya. Nah, spesifikasi utamanya adalah nilai kapasitansi nominal, tegangan nominal, dan toleransi. Ini selalu disertakan. Ya. Tegangan nominal 300 volt, 12 mikrofarad adalah nilai kapasitansi, dan toleransinya adalah 20% minimal untuk ini. Ada juga yang ditulis langsung seperti yang tadi, ya. Nah ini adalah spesifikasinya. Jenis kapasitornya terdiri dari 3 keluarga besar. Ya. Kapasitor dengan kapasitor tetap, ya. Yang ini adalah terbuat dari mika, keramik, kertas, plastik. Plastik itu ada 4 macam, polister, polistiren, polikarbonat, dan polipropilen. Ya. Ini adalah isolatornya. Atau ada elektrolit. Elektrolit itu ada 2, aluminium oksid dan tantalum oksid. Ini yang nilai kapasitasnya tetap. Ada juga yang kapasitor yang nilainya variabel. Air trimmer, air variabel, ya. Mika trimmer, disk trimmer, ini ada 4, ya. Ada 4 air variabel. Satu lagi. Yang keempat, air variabel. Air variabel. Kapasitor. Yang ketiga adalah kapasitor SMD. Kapasitor SMD sama seperti R, ya, ada SMD. Kita lihat satu-satu, mika, ya. Ini contoh fisiknya seperti ini, ada mika. Ini salah satu, ya, yang lainnya nanti banyak. Contoh mika, fungsinya yang tetap itu biasa digunakan sebagai kopling dan decoupling, ya. Dielektrikumnya adalah mika. Jadi mika itu adalah isolator. Jadi jenis isolator
dijadikan nama, ya, jadi namakan kapasitor. Keramik, nah ini keramik jadi yang warnanya oranye, yaitu keramik, ya. Fungsinya bisa kopling, ya, decoupling. Bentuknya ini hanya berbentuk lingkaran, ya, pipih. Maksimal diameternya itu 1 cm. Minimal ya adalah 4 mm diameter lingkarannya. Kemudian kapasitor kertas, nah ini bermacam-macam ukuran dan bentuknya. Biasanya berbentuk kotak-kotak, ya, tebal. Ini ada yang berwarna perak, putih, perak, atau kuning, gabungan kuning dengan perak. Ini adalah kapasitor kertas. Fungsinya sama, ya. Kemudian kapasitor plastik ada 4 macam. Tapi dari 4 macam ini kita tidak tahu yang mana yang masing-masing, kecuali yang hijau. Yang hijau ini adalah polister, ya, atau orang di pasar disebutnya milar. Hijau atau biru tua, ya, ini milar. Ya. Tapi yang polistiren, kemudian polikarbonat, nah ini tidak ada ininya, karena ini warnanya nanti ada yang merah, ada yang oranye, ya, yang seperti yang bentuk kuning, ya, ada merah, ada oranye bentuknya itu, sama-sama kotak. Ini juga sama, ya, sama-sama ini ada yang warna hijau, ya. Bedanya dengan yang milar itu lebih tipis, ya. Oh, ini tebal, bisa setengah sentimeter tebalnya. Ini juga yang biru, ya. Cuma nanti dari yang biru ini ada sedikit mirip dengan tantalum. Cuma kalau tantalum agak lonjong seperti telur, ya, tantalum. Nah ini yang elektrolit, ya. Di sini ada nilai kapasitansi 10.000 mikro, 25 volt. Nah karena dia berpolaritas, maka di sini ada yang menunjukkan nilai titik polaritasnya, yaitu ada garis putih. Ya. Ini yang garis putih ini adalah dekat garis putih ini adalah negatif, ya, pakai negatifnya. Kalau kapasitornya berwarna hitam, maka bannya ini atau stripnya ini adalah putih, ada lambang negatifnya. Jadi di bawah ini, ya, yang putih ini ada negatifnya. Itu yang elektrolit. Kalau yang non elektrolit non polar tidak ada tandanya, jadi boleh dibolak-balik. Kalau ini tidak boleh terbalik. Nah ini tantalum, ya. Tantalum ini ciri khasnya adalah mengkilat permukaannya. Kemudian bentuknya seperti telur, ya, tebal seperti telur ini, tantalum ini. Mengkilat, warnanya cerah-cerah, itu tantalum. Harganya sangat mahal dibandingkan dengan kapasitor lain yang sejenis, ya, sangat mahal. Ini berpolaritas, negatif positifnya ada. Di sini ditunjukkan, nanti di sini ada tambah tandanya, positif dan negatifnya. Kemudian yang ini yang variabel, ya. Ini yang air variabel yang besar ini, ya, paling atas dua yang ini air variabel. Ini nanti diputar. Ini ada banyak sirip, ya, ada banyak sirip. Banyak sirip ini untuk memperbanyak atau memperbesar luas penampang. Jadi ini ada tipis-tipis, ya. Jadi sepertinya tebal, tapi ini adalah tipis-tipis. Jadi kalau dilihat yang sebelah kirinya ini kelihatan, ya, pelat-pelat ini. Nah ini bisa bergerak. Ya. Yang ini yang atas ini bisa bergerak, berputar, yang bawah ini yang diam. Ya. Nah kemudian yang sebelah kanannya ini adalah yang menggunakan trim, diputar dengan trim. Ini kecil-kecil, ya. Yang merah, yang kuning, yang biru ini kecil-kecil. Diputarnya harus menggunakan trimmer, namanya trimmer kapasitor. Hanya tadi di trimmer itu ada 4, ada 4 jenis. Kemudian selanjutnya adalah SMD, ya, kapasitor SMD.
Ini adalah contoh penulisan ya, hanya salah satu karena nanti ada penulisan yang lain. Jadi kalau kita menjumpai penulisan ini, nilai kapasitornya adalah yang ini 227 ya. 227 berarti 22 kali 10 pangkat 7 picofarad ya. Sama dengan 220 mikrofarad kalau diuraikan. Ini 227 adalah kapasitansinya. Yang A adalah tegangannya. Tegangannya A itu 10 volt. Nanti saya ini kan di sini di tulisannya kapasitor ya. Di sini ada nilai A-nya dengan huruf ya. Nah, ini A tabel kode huruf tegangan nominal. Nah, ini A, B sampai X ya 55.000. Jadi di sini adalah A-nya itu 100 volt harusnya ya. Ini 100 volt, ini bukan 10. Oh, ini di SMD ya. Di SMD nanti kita lihat daftar huruf di SMD. Sedangkan yang lainnya adalah keterangan tentang fisiknya. Fisik. Jadi yang utamanya adalah 227 dengan A. Nah, ini yang kemudian yang ini ada yang warna abu-abu. Ini adalah kode polaritas. Ya, jadi ini adalah positifnya. Jadi ini adalah contoh kapasitor SMD berpolaritas. Ini adalah positifnya, negatifnya di sebelah kanan. Kakinya di sebelah mana? Di kakinya adalah di sebelah belakang, ya, di atas di bawah. Masih SMD, ya. Nah, ini contoh-contoh SMD. Ini 100 volt. Nah, berarti ini adalah ada garis putihnya, ini adalah berarti berpolaritas. Yang di sebelah kanannya, ini ada garisnya 2 sama. Ini berarti tidak berpolaritas. Ya. Jadi kalau yang berpolaritas itu ada garisnya hanya 1. Kalau garisnya ada 2, ya, ini tidak berpolaritas. Ini tidak memiliki kaki, ya, kotak saja. Karena kakinya sudah ada ini yang putih ini adalah kakinya. Ya, ini bisa dibolak-balik ya. Artinya masangnya bolak-balik itu karena dia tidak berpolaritas. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah SMD dari yang elektrolit ya, sama dengan yang 100 ini yang sebelah kanan. Ini adalah elektrolit, tapi yang lebih besar. Sama seperti silinder ya. Silinder kakinya ada 2 di bawah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ray. Sama seperti di kapasitor, di resistor ada ray juga ya. Ray seperti ini. Nah, ray itu nanti ada dua jenis ya. Ada bukan 2 jenis, ada beberapa jenis ya. Ini ada kalau kakinya genap ya. Kakinya genap ini adalah seperti ini sebelah kanan. Ada 8 buah, kakinya 8, ada 4 buah R, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Ya. C1 adalah 12 kakinya, C2, 34, 56, dan 78. Ini masing-masing. Ya. Tapi kalau kakinya ganjil, ya, ini kakinya genap. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Tapi kalau kakinya ganjil, maka yang satu adalah commonnya, ya. Kalau yang satu commonnya, yang lainnya itu diparalelkan. Jadi ini ganjil, ya. Yang ini ganjilnya 5, berarti ini ada 4 buah kapasitor di paralel. Kalau yang ini genap, berarti dia adalah 3 kapasitor, ya, yang berdiri sendiri, atau 5 buah kapasitor yang paralel. Hanya nanti tinggal dilihat ada kodenya, ya, kodenya. Kalau ada titiknya itu adalah urutan nomor urut 1. Ya. Kemudian kalau dalam bentuk SMD, yang array itu adalah sebelah kanan. Ya. Ini adalah berarti ada 4 buah kapasitor. Ya. Ini terminalnya, yang putih-putih ini adalah terminalnya. Jadi ada 4 buah, 1, ini 1 buah, ini 2 buah, 3 buah, dan 4 buah. Ini ada. Ini yang
SMD-nya. Nah, kemudian kapasitor juga bisa dihubungkan secara seri, ya, dan juga secara paralel. Secara seri, ini referensinya. Ini nanti ini yang buku catatannya ya, yang harus dibaca oleh Anda. Pemasangan kapasitor sama seperti resistor, bisa secara seri, bisa secara paralel. Ya. Nah, ini yang array tadi ya. Ini sudah. Nah, ini secara seri ya. Jadi pasangan secara seri itu berurutan. Hanya rumusnya, ketentuannya berlaku terbalik dengan resistor ya. Kalau resistor dipasangkan seri, maka resistansi totalnya adalah penjumlahan. Jadi selalu lebih besar resistansi totalnya itu lebih dari yang terbesar. Kalau kapasitor kebalikannya. Jadi hukum yang berlaku di kapasitor seri itu sama dengan resistor di paralel. Dan kebalikannya, kalau kapasitornya paralel sama dengan resistor itu seri. Jadi gini, ini pemasangannya seri. Secara simbol adalah yang bawah, yang B. Tapi secara rumus adalah yang di atas. 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 dan seterusnya. Nah, di dalam ada syarat yang harus dipenuhi kalau kita akan membuat kapasitor itu pasang secara seri. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah nilai kapasitansi harus sama. Ya. Kalau diserikan. Jadi misalnya C1 10 mikro, C2 10 mikro, C3 10 mikro, C4 10 mikro. Baru boleh diserikan. Meskipun tegangannya beda ya. Ini 10 mikro, misalnya 5 volt, ini 10 mikro, 25 volt, ini 16 volt, ini misalnya 10 volt. Tapi kapasitansinya harus sama. Syarat utama dan harus dipenuhi. Kapasitansinya harus sama, ya, baru boleh diserikan. Ya. Kalau yang satu besar, satu kecil, itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh diserikan. Yang kedua adalah paralel. Nah, paralel seperti ini. Ya. Simbolnya kalau diparalelkan adalah seperti ini. Jadi yang satu semuanya di sini, yang kiri-kiri, yang kanan-kanan. Persamaannya adalah ini sama dengan penjumlahan di resistor seri. Totalnya adalah C1 plus C2 plus C3 plus C4. Kalau 4 buah. Tapi syaratnya ini C1, C2, C3, C4 boleh berbeda. Ya, boleh berbeda. Kalau yang di seri, kapasitor harus sama kapasitansinya. Kalau di paralel, kapasitansinya boleh beda. Jadi boleh yang ini 100 mikrofarad satu, yang satu 10 mikrofarad, yang satu misalnya 0,1 mikro, yang satu misalnya 20 nano, ya 22 nano. Ini boleh diparalelkan. Ya. Tapi syaratnya tegangannya harus sama. Ya. Tegangan masing-masing C harus sama. Jadi tidak boleh berbeda, tetapi minimal tegangan yang masuknya itu adalah harus sama dengan yang minimal. Kalau lebih besar boleh. Jadi misalnya kita tegangannya ini yang masuk itu 24 volt. Maka semua C-nya itu minimal tegangannya 24 volt. Kalau lebih boleh. Ya. Tapi minimal sama. Ya. Nah ini yang paling bagus adalah tegangannya sama. Jadi tegangan sama, kapasitansi boleh beda. Kalau yang seri, kapasitansi sama, tegangan boleh beda. Nah, ini hukum ketentuan di dalam menyambungkan kapasitansi. Ya. Kemudian bagaimana memeriksanya? Sama seperti memeriksa R. Ya. Memeriksa apakah kapasitor itu bagus atau tidak, bisa diukur dengan ohmmeter. Ya. Dengan ohmmeter. Jadi caranya seperti ini, misal kita memeriksa
0,05 mikrofarad. Pertama, kita hubungkan kapasitor dengan probe-nya, seperti gambar A. Maka pada ohmmeter, kita menggunakan ohmmeter ya, jadi di multimeter kita pasang di ohmmeter, nolnya di kanan. Maka ketika kita pasangkan probe ke kapasitor, jarum itu akan bergerak ke kanan. Entah berapa nilainya, tidak penting ya. Yang penting jarum ini bergerak ke kanan. Tapi setelah bergerak ke kanan, masih dalam posisi terhubung, jarum itu pelan-pelan akan turun. Ya, pelan-pelan akan turun. Sampai garis paling kiri. Nah, kalau itu seperti itu, maka kapasitor itu dalam keadaan baik. Jadi, setelah ke kanan, dia akan bergerak menuju garis B, gambar B. Jadi ke kanan, nanti dia akan turun, sehingga dia seperti gambar B. Nah, ini kapasitor ini makin bagus. Masih bagus, ya. Tapi kalau keadaannya, misalnya, diukur, dipasang, jarumnya bergerak ke kanan. Tapi, dibiarkan lama juga jarumnya itu tidak bergerak ke kiri, diam terus di kanan. Nah, itu adalah kapasitor rusak. Nah, rusaknya apa? Yang rusaknya kapasitor itu adalah dielektrikumnya. Dielektrikumnya mungkin terbakar atau dielektrikumnya robek. Ya. Jadi kalau robek atau terbakar sehingga bagian itu tidak ada induktan, tidak ada isolator, maka kedua pelat itu akan bersatu membentuk sebuah R. Makanya nanti jarumnya itu akan bergerak diam. Dan dia sekarang posisinya seperti sebuah resistor. Nah, itu adalah materi hari ini. Silahkan kalau ada yang tanyakan. Di sini ada latihan-latihan ya. Nanti kalau sudah saya sampaikan bisa boleh dikerjakan. Silahkan ya. Saya mau bertanya, Pak. Siapa bertanya? Saya mau bertanya, ini tentang kapasitor dari Muhammad Rafi Raditya Syawal, absen 20. Saya ingin bertanya, kan di kapasitor itu ada frekuensinya ya Pak ya? Maksudnya, nah, kalau di kapasitor itu ada hubungan gitu antara frekuensi besar arus dan juga tegangan gitu. Nah, dia kalau misalkan kapasitansinya besar, berarti arus akan besar juga ya Pak? Dan kalau frekuensinya juga akan besar juga gitu. Dan juga yang kedua, ya kalau misalkan kapasitansinya besar, arusnya juga besar, berarti frekuensinya juga akan besar juga gitu Pak yang keluar gitu. Terus yang kedua adalah kalau di kapasitor kan ada impedansi ya Pak. Itu impedansi itu bisa disamakan dengan resisitivitas gitu Pak. Atau saya belum tahu impedansi itu kayak gimana gitu. Ya. Kapasitor ya. Kapasitansi besar itu berarti bisa menyimpan muatannya banyak. Ya. Jadi kapasitansi besar itu artinya dia bisa menyimpan muatan dalam jumlah banyak. Jadi sama seperti ini elektronik itu makanya mudah dianalogikan dengan kehidupan. Kapasitor itu ya identik dengan tangki, ya, identik dengan ember, identik dengan gelas. Ya. Kalau kapasitor itu besar, sangat besar, identiknya dengan tangki, penyimpan air, muatannya banyak, ya, isinya banyak. Karena kapasitor itu kalau besar isinya banyak muatannya. Kalau kapasitornya sedang, katakanlah sama dengan ember, nah muatannya lebih kecil, ya, isinya sedikit. Kapasitor juga bisa seperti gelas, muatannya sangat sedikit, ya, sedikit lah, ya, isinya sedikit. Kapasitor juga bisa seperti sendok, isinya sangat sedikit. Ya. Nah itu, jadi besarnya nilai kapasitansi menunjukkan jumlah muatan yang bisa disimpan. Semakin besar kapasitansi, maka jumlah muatan yang bisa disimpannya adalah besar. Ya.
Jadi kalau airnya air mineral galon dengan yang botol dengan yang gelas, nah, itu kan beda muatannya, isinya ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi, jadi kalau kapasitasnya besar berarti nanti hubungannya adalah isi muatannya banyak, arus yang bisa dikeluarkan, ya, arus yang bisa dikeluarkan ya, arus yang bisa dikeluarkan bisa besar, ya, bisa besar. Kemudian waktu pengeluaran air ininya muatannya ya sama seperti tangki, ya, itu disebut dengan pengosongannya. Kalau pengosongannya dilakukan dengan cara mengeluarkan muatan yang besar, maka mengosongkannya cepat. Tapi kalau mengosongkannya dengan cara membuangnya dengan kecil, maka lambat habisnya. Jadi membuang itu misal kerannya dibuka besar, maka muatannya segera habis, isinya akan segera habis. Kalau bukannya kecil, isinya. Nah, kapasitor juga seperti itu, ya. Jadi membuangnya itu bisa langsung banyak, bisa langsung sedikit-sedikit. Tergantung nanti dari ketahanan ketika kita membuangnya. Biasanya membuangnya itu melalui air. Kalau dibuangnya melalui air kecil, maka muatannya cepat habis. Ya. Kalau dibuang melalui air yang besar, muatannya akan lama habis. Yaitu. Nah, kemudian tadi frekuensi, ya. Frekuensi dari kerja dari kapasitor itu persamaannya adalah, jadi kalau kita ini kapasitor itu ya, persamaannya ya, berhubungan dengan persentase XC ya, XC itu mirip atau analogi dengan R ya. Kalau di dalam kapasitor namanya X, jadi tahanannya itu ya, namanya reaktansi ya. X itu adalah reaktansi. Jadi reaktansi kapasitif, namanya reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif itu ditulis dengan XC. Ini identik dengan tahanan kapasitor. Ini sama dengan ya, nilainya 1 per omega omega C ya. Jadi 1 per omega C. Nah, 1 per omega C ya, bukan I ya ini. Ini 1 ya. 1 per omega C, XC itu persamaannya. Ini sama dengan omega itu ya. Omega itu nilainya sama dengan 1 per omega C itu adalah 2 PF. 2 PF ya. Omega itu kan 2 PF. 2 P. Nah, 2 PF, omega itu kan F dikalikan dengan C. Nah, ini persamaan. Jadi kalau kalian ingin mengetahui berapa ya frekuensinya, ya di sini. Jadi reaktansinya adalah 2 PF. Nah, jadi reaktansi kapasitif. Nah, nanti ini bisa menjadi Z. Ya.
namanya impedansi. Nah, jadi nanti posisinya kita apakah menyebut impedansi, ya. Impedansi itu biasanya dipakai untuk menyatakan tahanan rangkaian. Nah, seperti tadi yang nah ini ya. Nah, ini di input ya. Di input ini ada impedansi, namanya impedansi input. Di output ada impedansi, namanya impedansi output. Impedansi itu nilainya adalah berapa P output dibagi dengan arus output. Itu impedansi. Ya. Input juga sama, ya, impedansinya. Ada impedansi input. Tapi di sini, di dalam rangkaian tidak boleh disebut reaktansi. Karena reaktansi itu hanya ada di kapasitornya. Ya. Jadi, kita menyebut impedansi kalau itu menyatakan tahanan dari sebuah rangkaian. Ya. Rangkaian apa saja? Maka nilainya adalah disebut dengan impedansi tahanan rangkaian itu. Tahanan rangkaian tapi dalam keadaan bekerja. Namanya impedansi. Bisa di input, bisa di output. Ya. Kalau reaktansi, nanti itu ada dua macam. Di kapasitor namanya reaktansi kapasitif. Di kapasitor ya, ini di kapasitor. Tapi kalau di induktor nanti ya namanya reaktansi induktif. Induktif. Ini disebut dengan XL. Nah, XL. Nah, kalau tadi XC, ini XL. XL ini tapi L-nya bukan XL kayak kartu itu ya, tapi L-nya itu adalah nah, ini namanya XL. Nah, XL itu adalah nilainya adalah omega L. Omega kalikan L. Tadi adalah XC 1 per omega kali C. Ya. Nah, 1 per omega C. Kalau XL itu adalah omega L. Jadi ini adalah 2 PFL. Nah, 2 PF. Dua PF kalikan dengan L. Nah, jadi kalau kita lihat antara ini pada kapasitor dengan induktor, kapasitor dengan induktor itu berbeda 180 derajat atau bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Rumusnya juga bertolak belakang 1 per 2 omega C. Kalau XL, omega L. Nah, ini adalah disebutnya reaktansi. Ya. Jadi reaktansi itu adalah tahanan listrik pada sebuah kapasitor atau pada sebuah induktor. Reaktansi. Kalau pada rangkaian namanya impedansi. Kalau pada komponen resistor namanya resistansi. Nah, nanti ada juga dalam medan magnet. Ya. Medan magnet itu tahanannya itu kalau tidak salah reseptansi ya. Jadi nanti yang sejenis itu ada kapasitansi, ya, reaktansi, impedansi, suseptansi, admitansi. Ya. Admitansi itu 1 per R, admitansi namanya. Ya. Jadi 1 per resistansi namanya admitansi.
ada suseptansi, ya, suseptansi itu tahanan di kemagnetan, ya, suseptansi. Ada lagi satu lagi oh ya, pokoknya itu suseptansi ada kalau admitansi rangkainya G ya, G. Induktansi, Pak. Ya, reluktansi, ya, siapa tuh yang jawab tuh? Muhammad Rafi. Ya. Jadi ada reluktansi, ada suseptansi, ada reaktansi, ada admitansi, ada impedansi, ada resistansi. Semuanya adalah nilai tahanan, tapi berbeda-beda penggunaannya. Nah itu ya, jadi ini. Jadi kalau di dalam kapasitor itu frekuensinya ini berbanding ini persamaannya. Jadi kita tinggal meninjau aja reaktansinya adalah 1 per omega C atau 1 per 2 VFC. Karena besar omega itu adalah 2 VF. Ya. Omega itu 2 VF. Di sini omega ini lambangnya bukan ohm ya. Kalau di sini lambangnya sama, tapi ini adalah omega dibacanya. Beda kalau di sini nih, ya. Nah, kalau di sini ini nah beda omeganya. Nah, ini ya. Ini omeganya beda. Kalau omega yang terakhir ini adalah satuan, ya. Nah, ini satuan ini, ya. Ini satuan. Tapi kalau omega yang ini adalah bukan satuan, tapi omega 2 VF. Ya. Nah, ini beda ya. Tapi penulisannya sama, sama-sama menggunakan lambang yang sama. Ini omega ini adalah omega. Ya. Kalau ini besaran ya, omega itu besaran. Ya. Kalau ini satuan, omega di akhir, kalau di akhir itu satuan. Kalau di tengah persamaan itu adalah omega itu nilainya adalah 2 VF. Ini nanti di perhitungan ilmu listrik ya ketemu nih omega ya. Omega sekian. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak. Nah, Ihsan Malik Pak. apa? Ihsan Malik Pak. Ihsan nomor 16. Ya Pak. Nah Pak, kalau dalam rangkaian arus AC Pak, gimana cara kapasitor nyimpen arusnya Pak? Kapasitor menyimpan arus ya. Kapasitor itu menyimpan arus kalau dipasangnya secara paralel. Artinya seperti ke ground ini ya. Kalau kan paralel ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nih yang di atas ya. Ini menyimpan ya. Jadi beda posisinya beda dengan yang bawah. Kalau yang bawah sama-sama ke ground ya, dua-duanya ini kan ke ground, ini ke ground ya. Coba lihat. Posisinya sama, dua-duanya ke ground. Tapi berbeda fungsi. Yang di bawah dia dibuang ke ground. Ini adalah kapasitor bypass. Ya. Ini bypass ini, membuang frekuensi yang tidak diperlukan yang nanti dilanjutkan ke speaker ya. Dari input ini frekuensi itu masuk ke speaker nanti didengar, yang tidak diperlukannya dibuang ke ground ini. Ya, jadi dari frekuensi yang masuk itu tidak semuanya ya masuk ke sini. Karena nanti ini kan oleh kalau alatnya caranya dengan menggunakan equalizer ya. Equalizer itu adalah menyaring frekuensi yang kita inginkan itu masuk terus ke terdengar di speaker. Yang tidak disaring, yang tidak di ini yang dibuang ke sini ke ground ya. Dan juga kalau ada frekuensi dari luar ya, karena frekuensi itu kalau ada logam yang berarus dia bisa masuk, dibuang ke ground. Cara memasangnya ini langsung ke ground. Tapi kita lihat yang atas ya, yang dari 12 volt DC ada kapasitor. Ini beda fungsi dengan yang bawah meskipun sama-sama ke ground.
Nah, ini adalah untuk menstabilkan tegangan, ya. Juga sebagai perata di sini. Jadi, nah, kalau yang di bawah ini tidak menyimpan, ya, tidak menyimpan muatan yang bawah ini. Tapi kalau yang atas, kenapa dia bisa mempertahankan tegangan ataupun stabil tegangan? Karena ketika ini diberi 12 volt, nah kapasitor ini diisi, ya diisi muatan sampai tegangannya 12 volt. Ya. Nah 12 volt di sini sama. Jadi kalau tegangan di sini yang dari sumbernya 12 volt tiba-tiba turun, maka yang ini akan mempertahankan 12 volt. Nah ini jadi kapasitor ini. Ya. Ini adalah kalau menyimpan muatan ini seperti ini. Kalau sumbernya AC, jadi sumbernya DC ya menyimpan muatan. Kalau sumbernya AC, dia tidak bisa menyimpan muatan. Jadi kalau di sini saya sumbernya AC, tidak bisa menyimpan karena ketika positif ya dia diisi ya kapasitor ini. Jadi kalau katakan ini 12 voltnya 12 AC ya. 12 AC itu kan dibagi dua, setengah periode positif, setengah periode negatif. Ketika setengah periode positif, kapasitornya diisi sampai sama dengan input yang isinya. Ya. Tapi ketika negatif, ya, dia akan mengeluarkan. Jadi muatan tadi yang sudah diisi itu akan dikeluarkan lagi. Nanti ketika ada positif baru diisi lagi. Nah begitu ya. Jadi kapasitor dipasang seperti ini kalau dihubungkan dengan AC maka dia tidak bisa menyimpan ya. Karena disimpan keluarkan lagi, simpan keluarkan lagi. Beda kalau DC, kalau disimpan 12 ya 12, selama inputnya di sini 12 dia tetap aja 12 tidak dibuang ini ya. Jadi muatan yang ada di kapasitor ini selama tegangan sumbernya ini 12 volt AC, ya di sini akan tetap 12 volt. Ya. Dia akan dibuang muatannya kalau tegangan 12 volt ini berubah jadi 11 misalnya. Dia akan membuang muatan. Ya. Tapi kalau tetap 12 ya 12. Ya. Nah kapasitor itu kalau sudah muatannya dibuang maka tegangannya turun. Ya, turun. Nah, kemudian tadi di AC, kalau kan ketika positif dia diisi sampai penuh, ketika negatif dibuang, ya dibuang sampai kosong, ya. Dibuang sampai kosong. Ketika kosong itu ketika sumbernya itu negatifnya penuh di puncak bawah, jadi sampai itu kosong. Nah, kosong terus, nanti ketika dia nol, naik lagi positif, baru dia diisi lagi. Nah, jadi kalau di sumber AC tidak di pemasangan kapasitor seperti ini tidak ada artinya. Ya. Di AC itu adalah paling ini kopling seperti ini kopling ya. Sama seperti di motor ya, di kipas itu adalah kopling dia, kopling. Tapi sekaligus dia sebagai penentu arah putarannya. Gitu ya. Jadi kapasitor itu dipakainya untuk menyimpan muatan itu pada DC ya untuk menjaga kestabilan ini biar stabil tegangannya ini di sini. Ini kan tegangan supaya normal itu rangkaian tegangannya harus stabil ya. Juga sebagai perata ya, perata arus. Ya. Gitu. Baik Pak, makasih Pak. Ada lagi? Saya mah cukup Pak. Cukup, waktunya ini sudah lewat ya. Ada lagi satu lagi kalau ada. Cukup Pak sepertinya. Sudah cukup ya. Jadi untuk bab kapasitor sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke bab berikutnya adalah lawan dari kapasitor. Lawan itu bukan lawan ini tapi yang bertolak belakang dengan kapasitor yaitu induktor. Induktor juga sama, Anda bisa membuat, ambil kawat, lilitkan, itu jadilah induktor. Mau 2 lilit, mau 3 lilit, tetap itu induktor. Ya.
Jadi itu membuat komponen elektronik itu mudah. Yang pasif ya, kalau yang pasif, kalau yang aktif nggak bisa. Kita nggak bisa yang aktif. Tapi yang pasif pasti bisa. Oke, pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Anda sekalian mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Kalau belum mengerti, silahkan nanti dibaca. Ya, saya sampaikan nanti bukunya, ya, masih dalam bentuk Word, jadi bisa Anda tambahkan ya. Jadi saya memberikannya dalam bentuk Word, bukan diperbaiki ya, bisa diperbaiki. Jadi dari mulai kabel, jadi, saya buat sebenarnya ini sudah jadi satu buku ya. Jadi untuk analog itu sudah menjadi buku ajar, bukan analog ya, komponen ya. Jadi untuk komponen ini saya sudah membuat buku ajar ya, komponen dari untuk yang pasifnya bab 1 sampai 8. Nah, ini masing-masing bab ini sampai baterai, kemudian sampai jadi satu buku ini sampai dengan ini IC ya, bab 16 ini IC. Ya, ini sebenarnya sudah diterbitkan ya. Ini IC ini ya, IC bermacam-macam IC. Nah, ini nanti saya kirim kepada Anda untuk jadi bahan bacaan ya. Dan kalau Anda cari bukunya di luar nggak ada, paling kompilasi ya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda hari ini. Ya. Kita bertemu lagi hari Senin ya, dalam praktikum tukur. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke sesi foto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Gen, boleh Gen? wabarakatuh. Gen ada difotoin Gen. Aku nggak pakai laptop. Kan, Boleh ini rada di screenshot. Aku nggak pakai laptop. Ya, laptopnya lagi ini. Yeay. Kan. Tuh. Aku udah Om Ken. Diandra katanya error. Diandra ininya merah. Bentar. Ihsan Majid lama. Sudah ya? Oke. Sampai jumpa lagi hari Senin. Oke. Selamat Stay safe Pak, makasih Pak. beraktivitas kembali. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum.